makasih Pak Fasil dan atas izin Pak Fasil dan juga teman-teman kita jadi yang pertama ini. Gimana Bu Nur? Bu Nur sebagai coach ya? Oke, ya siap. Baik, saya ketuk pintu dulu Bu Nur ya. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak. Silakan duduk ya. Gimana kabarnya hari ini Bu? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana Pak Agus? Baik. Iya, jadi sebelumnya saya mohon maaf Bu, saya jujur mau menyita waktunya Ibu sekarang karena ada hal-hal yang ingin saya sampaikan ini, jujur saja. Iya, jadi, baik. Iya, baik Pak Agus. Iya Bu. Tadi juga Pak Agus sudah menelpon ya, minta waktu saya karena ingin bercerita. Ini kira-kira Pak Agus ingin bercerita apa ini Pak? Iya Bu, jadi mohon izin, jadi sebenarnya banyak sih Bu. Cuma ini mungkin saya spesifikkan terkait dengan pengembangan sekolah yang mungkin akan menjurus pada perencanaan pembelajaran dan itu mungkin terkait dengan RPP Bu ya. Jadi seperti itu Bu. Iya, baik. Salah satu. Oke, baik. Menurut Bapak nih, pada pertemuan kita ini apa sih tujuan yang ingin Bapak capai? Iya Bu, jadi saya berangkat dari perbandingan bahwa sistem pembelajaran di sekolah ini agak sedikit ini Bu, sedikit kurang greget gitu ya, sehingga ya jadi itu Bu, kurang greget. Itu yang menjadi motivasi saya dalam saya mencoba membuka komunikasi untuk bercakap dengan Ibu saat ini. Oke, baik bagus. Kurang greget dengan pencapaian yang dicapai sama sekolah dan hubungan dengan RPP-nya ya Pak ya. Iya gitu Bu, ya, jadi ya? Jadi seperti itu sehingga dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang seperti itu tidak memberikan output, apalagi gaya belajarnya guru-guru itu tidak tidak termasuk saya sendiri mungkin Bu ya, tidak terlalu signifikan untuk outputnya. Oke, baik. Menurut Pak Agus nih, iya Bu, RPP, perbedaan RPP yang sekarang dengan RPP yang mana sih yang ingin dicapai sama Pak Agus ini? RPP yang sekarang ini saya mendasari bahwa ini akan berorientasi pada pemberlakuan implementasi kurikulum merdeka, sehingga kalaupun nanti berorientasi ke hal itu, maka RPP yang kurikulum 2013 itu harus kita alihkan by proses sedikit demi sedikit ke penerapan IKM Bu. Oke, baik. Menurut Pak Agus nih, apa sih perbedaannya RPP K13 itu dengan RPP kurikulum merdeka menurut pengamatan Pak Agus? Menurut pengamatan saya, RPP yang sekarang dengan RPP yang K13 itu agak sedikit jauh lah Bu. Ya. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran juga berdampak, tetapi yang sekarang yang menjadi ininya terkait dengan RPP itu. Kalau RPP yang lama itu salah satunya tidak ada pembelajaran sosial emosionalnya yang dilibatkan dalam hal itu. Kemudian RPP yang dibuat itu masih dilaksanakan dalam satu semester Bu. Kebanyakan teman-teman seperti itu. Itu yang saya amati. Oke, baik. Apa mungkin ada aspek lain dari RPP yang terbaru yang kurikulum merdeka Pak yang berbeda dengan kurikulum K13 itu Pak? Selain Bu, dari jadi, penerapan sosial emosional. Bu, jadi kalaupun RPP yang lama
Ada sih kesamaannya Bu, tapi sebagian saja. Sehingga yang berdasarkan pemahaman saya setelah saya mengikuti berbagai diklat, pelatihan, baik itu online maupun offline. Jadi kalau yang sekarang itu ada pembelajaran sosial emosionalnya, kemudian melibatkan kompetensi sosial emosionalnya, yang melibatkan 5 unsur kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi itu yang keduanya juga, sehingga nanti kalaupun teman-teman itu memahami konstruksi RPP, apalagi kan RPP yang berdiferensiasi Bu ya. Ya. Saya rasa mungkin mereka punya gaya baru, punya keinginan baru untuk berubah dalam hal memperbaiki. Oke, baik Pak Agus. Setelah memahami perbedaan RPP K13 dengan RPP Kurikulum Merdeka, apa nih yang selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan Bapak ambil? Iya, jadi saya sih punya keinginan seperti itu Bu ya. Kemudian dalam penyusunan langkah-langkah untuk merubah mindset teman-teman itu, makanya itu juga bagian dari apa yang ingin saya sampaikan saat ini. Dan nanti kita akan melaksanakan sosialisasi Bu, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya MGMP, workshop. Jadi sejujurnya apapun yang kita laksanakan dalam kegiatan-kegiatan seperti yang saya sebutkan itu sudah sih kita lakukan, tapi kita harus intensifkan lagi. Jadi seperti itu Bu. Oke, baik. Tindakannya nanti sosialisasi ya Pak, kemudian mengadakan MGMP, kemudian mengadakan workshop. Dari kegiatan ini, langkah selanjutnya komitmennya Pak Agus sehingga terlaksana RPP yang diinginkan Pak Agus itu RPP, melaksanakan RPP Kurikulum Merdeka yang berisikan aspek-aspek sosial emosionalnya dan kompetensi daripada sosial emosionalnya tadi Pak. Bagaimana nih Pak komitmennya ke depannya? Iya, jadi yang saya ingin paparkan bahwa terkait dengan implementasi PSD dan KSD ini, dari segi sosialisasi, pertama ketika kita melaksanakan rapat dengan teman-teman yang lain, jadi kita sedikit waktu untuk mencurahkan mungkin pada tahap pengenalan Bu, pengenalan terkait dengan RPP yang berdiferensiasi, kemudian kita includekan PSE itu baru di tahap sosialisasi ya Bu. Iya, baik. Nah, sebelum mengarah pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya MGMP ataupun workshop. Jadi sosialisasinya seperti itu menurut saya. Sosialisasinya seperti itu ya Pak ya. Pengadaan MGMP-nya, workshop-nya bagaimana itu Pak? Kalau pengadaan workshop-nya mungkin bisa dilaksanakan setelah kita melaksanakan sosialisasi itu, sehingga perbandingannya dari 1 sampai 10 kegiatan sosialisasi itu setelah mencapai poin 7. Dengan poin 7 ini artinya pemahaman teman-teman terhadap penggunaan RPP yang berdiferensiasi ini sudah mereka pahami, paling tidak 50% dari bagian RPP itu mereka sudah geluti, sudah minati, supaya mereka punya minat Bu untuk melaksanakan atau menerapkan RPP yang berdiferensiasi. Oke, baik. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Saya sangat mendukung kegiatan ini Pak Agus. Semoga mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang direncanakan dan yang diharapkan oleh Bapak. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat ya Pak ya. Sampai ketemu di lain waktu, karena berhubung kita ada kegiatan lain ya Pak ya. Saya rasa baru sebentar ini Bu, 13 menit. Jadi masih belum tuntas itu. Jadi sehingga masih butuh waktu lagi ya Pak ya. Iya, tadi 20 berapa? Iya. Selain dari komitmen tadi melaksanakan itu Pak, apa lagi yang ingin Bapak lakukan? Iya, tadi sosialisasi, kemudian pengadaan workshop, MGMP, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya MGMP. Hanya saja saya ingin menyampaikan seperti ini, dari tahapan-tahapan itu
Untuk tahapan sosialisasi itu Bu ya, yang Yap. pertama kita memberikan pemahaman pencerahan terhadap teman-teman nih. Sebelum kita libatkan unsur lain mungkin dari para narasumber lain yang mungkin include pada kegiatan MGMP. Jadi kalau memang sudah memahami sekitar 50% dari keterkaitan apa yang kita bicarakan ini, baru kita akan melaksanakan workshop MGMP dengan melibatkan unsur dari pihak lain Bu sebagai narasumbernya. Nah jadi seperti itu maksud saya Bu. Oh iya, berarti mendatangkan narasumber ya ketika pada saat Pak Agus ingin melaksanakan MGMP maupun workshopnya. Iya, yang ya, jelas. Pak, ya? Iya begitu Bu. Jadi khusus untuk narasumber itu, nanti narasumbernya memang punya esensi terkait dengan pemahaman IKM itu Bu. Yang mana unsur-unsur RPP-nya dia paham. Soalnya takutnya nanti seperti yang kemarin kita laksanakan itu, kita memanggil narasumber ternyata dia kurang memahami esensi daripada kurikulum itu sendiri. Jadi itu yang nanti juga perlu kita jeli untuk Oke, baik Pak Agus ya. Berarti selain dari yang pertama tadi itu sosialisasi, kemudian MGMP itu nanti mendatangkan narasumber yang memang kompeten pada bidangnya ya Pak ya. Iya, jadi seperti itu. Baik, bagus sekali ya Pak ya idenya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat ya Pak ya. Tanggung jawab Bu. Ya, oke siap. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya Pak ya. Oh begitu Bu ya, sudah selesai Bu ya, padahal belum masuk tanggung jawab ini. Jadi sudah tanggung jawab komitmennya tadi Pak. Oh gitu ya. Tadi ya, pelaksanaan jadi, sudah ya. Oke, harapan saya seperti itu Bu. Jadi ada unsur yang memang kita libatkan terkait dengan sedikit supaya ada nilai tanggung jawabnya dalam kegiatan itu. Jadi teman-teman itu ketika kita melaksanakan workshop ataupun MGMP itu ada bentuk exercise supaya kita mengetahui respon dari mereka itu bagaimana pemahaman mereka terkait dengan RPP itu sendiri. Jadi pada saat narasumber itu memberikan materi, jadi mereka ini Bu, mereka harus ada semacam respon dalam arti menyikapi bagaimana sih bentuk RPP terdiferensiasi, kemudian penerapan PSE dan KSE-nya. Dan bila perlu kita akhiri dengan refleksi Bu nanti, supaya karena selama ini saya lihat dalam pelaksanaan MGMP itu mereka cenderung hanya mendengarkan saja tetapi tidak ada respon. Refleksinya di RPP-nya apa di MGMP-nya Pak? Refleksi kegiatan Bu, supaya kita mengukur kita mengukur pemahaman mereka. Jadi pemahaman RPP-nya ya Pak ya, RPP kurikulum merdekanya ya baik. Jadi Ibu enggak penasaran nih dengan kegiatan ini? Sangat penasaran Pak. Oh gitu ya, ya harus penasaran Bu. Biar kan nanti kan pelaksanaan komitennya kan pelaksanaannya Pak ya. Ya, kita tunggu pelaksanaannya Pak ya. Oke, nanti nomor kontaknya siap di Bu ya. Soalnya saya ini mau bikin yang out of the box. Jadi saya keluar dari. Jangan lupa juga Pak, nanti pada saat pelaksanaan itu direkod ya Pak ya, supaya nanti bisa kita lihat bersama-sama. Ya, jadi acuan juga buat rekan-rekannya yang tidak hadir ya Pak ya. Oke ya. Bu. Oke baik, terima kasih untuk ya sama-sama waktunya Bu ya, mohon maaf. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah selesai waktunya ya untuk saya ya? Ya, sudah cukup, tinggal mengganti posisi sekarang Pak. Biar sekalian jadi coach ya Pak. Jadi coach. Pindah posisinya dulu. Pindah posisi saya jadi coach ya Pak. Tukar tempat duduk. Bu Nur, itu kameranya digeser Bu, nanti ibunya ke pinggir Bu. Oke baik, udah Pak, sudah melihat Pak. Masih belum di tengah itu. Sekarang Bu Nur poinnya 6. Oh gitu. Terima kasih. Oke. Baik. Kayaknya ada orang ini yang mau masuk ruangan. Siapa ya? Assalamualaikum Pak, bisa masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya suaranya Bu Nur. Saya nih silakan, Pak. Bu. Iya Pak. Boleh duduk ya Pak ya? Silakan Bu dengan senang hati. Maaf ya Pak, saya ingin
minta waktunya Bapak barang 15 menit ya Pak, boleh ya Pak? Ya enggak apa-apa Bu, lama-lama juga bisa. Terima kasih. Oke. Apa ini kira-kiranya? Kira-kira untuk pertemuan kita ini kita berkomunikasi tentang apa ini? Cakapannya tentang apa? Ya, begini Pak. Saya ini punya permasalahan yang sedang saya hadapi dalam proses pembelajaran saya di dalam kelas Pak. Murid-murid saya itu kurang termotivasi untuk skill pembelajaran saya, tepatnya di bagian skill reading, speaking Pak. Oh gitu. Tidak mau speak up, itu permasalahan saya Pak. Oh iya. Berarti untuk yang dibicarakan ini terhadap proses pembelajaran yang spesifikasinya pada skill speaking ya Bu Nur, benar ya? Iya, betul sekali Pak. Oh iya, jadi Saya berdasarkan ingin mencari, ya. Oh seperti itu. Jadi pengamatan dari 2 poin ini yang Ibu rasakan seperti apa sih? Mungkin setelah Ibu mencoba untuk menerapkan proses pembelajaran yang khususnya pada speaking ini seperti apa? Pengalamannya. Pengalamannya yang saya amati di siswa saya itu Pak, ketika disuruh diminta untuk speaking, mereka diam Pak. Diam dalam artian yang saya pahami kenapa mereka diam, mungkin mereka kekurangan dari vocabulary-nya Pak. Mereka tidak memahami, tidak ada vocabulary sama sekali, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka ucapkan Pak. Oh gitu. Kemudian ya. Sama terus apa lagi selain dari vocabulary apa lagi? Oh iya Pak, yang saya amati lagi itu kurangnya mereka berlatih untuk bercakap atau berdialog meskipun sudah diberikan semacam text conversation begitu Pak, tapi mereka tidak ada keinginan untuk melatih. Oh begitu. Seperti itu. Iya. Yang walaupun Bu Nur sudah pernah memberikan bagaimana cara untuk mengatasi problema tentang vocabulary itu ya terhadap anak ya. Iya betul Pak. Bahkan Ibu Nur sudah melaksanakan latihan untuk berdialog. Toh juga ini ya. Oke, jadi kira-kira menurut Bu Nur dari keadaan yang seperti itu, langkah-langkah konkret yang Bu Nur coba ini terkait untuk mengatasi sementara ya. Jadi seperti apa? Ya sementara ini yang saya pikirkan ke depannya ini Pak, yang saya lakukan itu saya mencoba ingin meningkatkan motivasinya dengan menerapkan metode pembelajaran yang semenarik mungkin, yang tepat dan menarik. Seperti itu rencana saya ke depan Pak. Oh gitu, berarti bagaimana dengan ininya Bu? Mungkin dari segi minatnya anak-anak itu jelas sudah tidak ada ya Bu Nur ya? Betul sekali Pak, minatnya tidak ada ya. Minat belajar speakingnya tidak ada ya. Oh minat belajar speaking, iya. Jadi wah mantap ini, untuk masalah ini memang masalah yang krusial ini. Krusial sekali Pak, iya betul. Iya. Terus kaitan dengan hal itu, bagaimana untuk mungkin Bu Nur sudah mencoba untuk menyusun cara-cara ataupun trik lah yang mungkin simpel ya sesuai dengan keadaan anak ini. Iya betul sekali. Menurut Bu Nur saya menyusun pembelajaran yang menarik itu Pak dengan menggunakan metode role playing Pak. Oh role playing ya. Oke Pak. Role playing itu kalau boleh tahu seperti apa kira-kiranya Bu Nur? Di sini siswa beraktivitas dalam pembelajaran dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dengan ada supaya anak-anak itu ada semacam motivatornya, kemudian berantusias untuk mau mengikuti pelajaran. Seperti itu kalau role playing Pak. Tapi di sini saya contohnya memberikan pelatihan seperti berdiskusi. Diskusi di situ nanti akan berbicara English seperti itu Pak. Oh iya. Terus untuk role playing, di samping role play ada lagi mungkin? Tidak ada. Untuk sementara saya pakai role playing dulu Pak. Oh role playing, oke. Iya. Jadi wah ini menarik nih buat saya nih. Nanti kalaupun seandainya kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam hal menangani permasalahan vocabulary, kemudian bagaimana anak itu untuk terbangun speakingnya, unsur-unsur yang membantu menurut Bu Nur itu yang diajak sebagai kolaborasi ya. Kira-kira
siapa menurut Bunur? Yang tentunya dari pihak sekolah ya Pak ya, karena saya kenapa dari Iya. pihak sekolah, karena saya membutuhkan sarana dan prasarana Pak. Oh iya, Seperti, sarana prasarana iya. ya. Ya, Itu untuk terkait dengan fasilitas ya. Bagaimana dengan fasilitas. teman-teman lain mungkin dibutuhkan atau bagaimana ini untuk berkolaborasi dengan itu? Sangat betul Pak, saya membutuhkan teman satu mata pelajaran untuk berkolaborasi. Bagaimana saya meminta mereka dulu untuk masuk ke kelas saya, mungkin bagaimana dengan sistem pembelajaran saya mereka amati, nanti setelah mereka memberikan refleksi mungkin saya ada masukan seperti itu Pak. Waduh, cukup menarik ini Bu Nur. Ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi saya minta Bu Nur dengan apa yang dibicarakan saat ini punya semacam ini ya, orientasinya jelas ya nanti ya. Saya tunggu loh Bu Nur. Iya siap Pak. Saya tunggu. Saya mau melihat bagaimana trik Ibu Nur, bagaimana cara Bu Nur untuk memberikan ini output yang jelas terkait dengan peningkatan vocabulary, kemudian speaking. Iya benar. Oke, makasih Bu Nur. Waduh, saya senang sekali. Ya, Sebenarnya juga saya terima mau kasih ya Pak. Ya. Iya, mau berkomunikasi lama ini, tapi karena memang waktu. Iya, waktu ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga arahannya. Iya. Iya Bu Nur, iya Bu Nur. Ya. Ya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin seperti itu. Baik, Bapak sekalian, sudah tampilan yang pertama. Saya minta komen dari dua teman kita, Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi. Izin. Ya, izin. Mohon maaf sebelumnya. Ini kan proses masih kita sama-sama melatih diri untuk menjadi coach sebenarnya. Tetap walaupun secara proses latihan ini secara sistematika tirtanya secara keseluruhan masuk dan luar biasa sekali. Namun mohon maaf kalau kita berbicara tentang teknik coach ini khususnya di Pak Agus, mohon maaf Pak Agus, artinya tadi ada kalimat-kalimat yang berbentuk asumsi coach yang dilontarkan kepada coachee. Itu kalau di dalam konteks coaching itu coach itu tidak menggiring coachee dengan asumsinya begitu. Itu aja sih yang perlu sama-sama kita perhatikan, karena istilahnya dominasi dari solusi dan solusi untuk permasalahan atau situasi yang dihadapi coach itu lebih ditekankan untuk menemukan sendiri Pak. Jadi coach itu hanya menggiring dengan kalimat-kalimat sederhana yang bukan berdasarkan pemahaman awal coach, sehingga istilahnya bukannya coach untuk menggiring opininya coachee gitu Pak. Itu saja sih, ada ini mungkin lebih expertnya sih belum sih saya, cuma artinya melihat dari konteks sistematika coaching itu coach hanya menggiring begitu saja. Jadi bukan atas dasar pemahaman awal dari coach sendiri. Itu saja Pak, terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Pak Fauzi. Pak Yudi, mana Pak Yudi? Mohon komennya. Oh, mohon maaf Pak, tadi saya sebenarnya tidak ditunjuk untuk memberi komen sebenarnya. Jadi saya hanya sedikit saja bisa mengulas saja tadi. Mohon maaf Pak, tadi sebenarnya saya tidak ditunjuk untuk memberi komen, hanya Bapak Fauzi saja. Tapi kalau boleh saya sampaikan, tadi sangat bagus sekali, sangat sepertinya tidak
membaca dialog dari teks saya tadi dengarkan semuanya sepertinya seperti mengalir alamiah seperti seperti dialog yang normal saja. Dan itu sangat mengesankan buat saya, Bapak. Mungkin saya kesulitan kalau melakukan itu sendiri nanti. Iya. Kemudian alur ceritanya sudah lengkap. Saya lihat sudah lengkap alurnya. Kemudian saya tidak menangkap kejanggalan apa-apa dalam dialog tersebut. Semuanya berjalan dengan baik, lengkap alur ceritanya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi, Pak Fauzi. Ini izin masukan untuk teman-teman.